Kasian kasian Salah. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Apa itu masa demokrasi terpimpin? Masa demokrasi terpimpin adalah masa ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara. Pada saat itu, jabatan kepala negara dijabat oleh Presiden Soekarno. Masa demokrasi terpimpin berlangsung sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai tahun 1965. Muatan materi sebagai berikut. A. Dekret Presiden 5 Juli 1959. B. Penyimpanan terhadap UUD 1945. C. Kekuatan politik nasional. D. Politik luar negeri. E. Peristiwa G30S atau PKI 1965. A. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Partai-partai politik yang menyebabkan pergantian kabinet terus terjadi. Dewan Konstituante tidak berhasil melaksanakan tugasnya disebabkan adanya perbedaan perdagangan tentang dasar negara. Anggota Dewan Konstituante dari PNI, PNRI, Permai, Perpindo, dan partai lain yang sehaluan mengajukan Pancasila sebagai dasar negara. Sedangkan Masyumi, NU, PSII, dan partai lain yang sehaluan mengajukan dasar negara Islam. Kelompok Islam mengusulkan kepada pendukung Pancasila tentang kemungkinan dimasukkannya nilai-nilai Islam ke dalam Pancasila, yaitu dimasukkannya Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar yang baru. Namun, usulan itu ditolak oleh pendukung Pancasila dan membuat kondisi negara semakin tidak stabil. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959. 1. Menetapkan pemburuan konstituente. 2. Menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi UUD sementara. 3. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara. B. Penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan demokrasi terpemimpin bertujuan untuk menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang tidak stabil pada masa demokrasi parlementer dengan kembali melaksanakan UUD 1945. Namun pada perkembangannya, masa demokrasi terpemimpin justru terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945. Bentuk-bentuk penyimpangan pada masa demokrasi terpemimpin adalah sebagai berikut. 1. Presiden menunjuk dan mengangkat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS. Seharusnya anggota MPRS dipilih melalui pemilu, bukan ditunjuk dan diangkat oleh Presiden.
Kedua, Presiden membubarkan Dewan Permusyawaratan Rakyat DPR hasil pemilu 1955 dan menggantinya dengan Dewan Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong DPR-GR. Seharusnya kedudukan Presiden dan DPR adalah setara. Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Sebaliknya, DPR tidak dapat memberhentikan Presiden. 3. Pengangkatan Presiden seumur hidup. Seharusnya Presiden dipilih setiap 5 tahun sekali melalui pemilu, bukan diangkat seumur hidup. Penyimpangan terhadap UUD 1945 yang terjadi masa demokrasi terpemimpin disebabkan oleh kekuasaan yang dimiliki Presiden sangat besar, sehingga pemerintahan cenderung mengarah kepada otoriter. C. Kekuatan politik nasional. Pada masa demokrasi terpemimpin, kekuatan politik terputus antara 3 kekuatan politik, yaitu Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan TNI Angkatan Darat. Pada masa demokrasi terpemimpin, partai politik tidak mempunyai peran besar dalam pentas politik nasional. Partai-partai yang ada ditekan agar menyokong dan memberikan dukungan terhadap gagasan Presiden. Partai politik yang pergerakannya dianggap bertolak belakang dengan pemerintah dibubarkan dengan paksa. Maka, partai-partai politik itu tidak dapat menyuarakan gagasan dan keinginan kelompok-kelompok yang diwakilinya. Sampai tahun 1961, hanya ada 10 partai politik yang diakui oleh pemerintah, yaitu PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Murba, PSII, IPKI, Partai Kristen Indonesia, dan Partai Tarbiyah Islam. D. Politik luar negeri. Berdasarkan UUD 1945, politik luar negeri yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah politik luar negeri bebas aktif, di mana bebas yang berarti tidak memihak kepada salah satu blok baik barat maupun timur. Tetapi pada masa demokrasi terpimpin ini, politik luar negeri yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah condong ke blok timur dan melakukan banyak bekerja sama dengan negara-negara komunis seperti Uni Soviet, Kamboja, Vietnam, dan Korea Utara. Beberapa pergerakan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin adalah sebagai berikut. 1. Altevo dan Nevo. Altevo adalah sebutan untuk negara-negara barat yang sudah mapan ekonominya, khususnya negara-negara dengan paham kapitalisme. Sementara itu, Nevo adalah sebutan untuk negara-negara baru, khususnya negara sosialis. Pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia banyak menjalin kerjasama dengan negara-negara Nevo, seperti dibentuknya Poros Jakarta Peking, Indonesia Cina, dan Poros Jakarta Phnom Penh, Honai, Pyongyang, Indonesia, Kamboja, Vietnam Utara, dan Korea Utara. Terbentuknya proses ini membuat ruang gerak diplomasi Indonesia menjadi sempit dalam forum internasional, dan Indonesia terkesan lebih memihak kepada blok sosial atau komunis. 2. Politik mercusuar. Politik mercusuar merupakan politik yang dijalankan Presiden Soekarno dengan beranggapan bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang menerangi jalan bagi Nevo di seluruh dunia. Untuk mewujudkannya, maka diselenggarakan proyek-proyek besar spektakuler yang dapat menempatkan Indonesia pada kedudukan terkemuka di kalangan Nevo. Proyek-proyek tersebut antara lain penyelenggaraan Genevo, perkembangan kompleks olahraga dan pembangunan Monas. 3. Indonesia dalam gerakan non-blok, non-aligned movement.
Dalam konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, muncul gagasan untuk membentuk organisasi yang disebut dengan Gerakan Non-Blok. Berdirinya Gerakan Non-Blok ini diprakarsai oleh PM India Jawaharlal Nehru, PM Ghana Kwame Nkrumah, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, Presiden Indonesia Soekarno, dan Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito. Gerakan Non-Blok resmi berdiri melalui konferensi tingkat tinggi KTT pada tahun 1961 di Belgrade, Yugoslavia. Adapun tujuan didirikannya gerakan ini adalah sebagai berikut. 1. Menentang imperialisme dan kolonialisme. 2. Menyelesaikan sengketa secara damai. 3. Mengusahakan pengembangan sosial ekonomi agar tidak dikuasai oleh negara maju. 4. Membantu perdamaian dunia dan meredakan ketegangan Amerika Serikat dengan Uni Soviet pada awal tahun 1960-an. 4. Konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi dengan Malaysia berawal dari keinginan Federasi Malaysia untuk menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia. Rencana tersebut mendapat pertentangan dari Filipina dan Indonesia. Filipina menentang karena beranggapan bahwa wilayah Sabah adalah milik Kesultanan Hulu, dan Indonesia menentang karena menurut Presiden Soekarno, federasi tersebut dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Namun, pada tanggal 16 September 1963, Federasi Malaysia tetap diproklamirkan. Hal tersebut membuat Indonesia mengambil kebijakan konfrontasi. Dan pada tanggal 17 September 1963, hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia putus. Selanjutnya, pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat Dwikora yang berisi 1. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia. 2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia. Pada saat konfrontasi sedang berlangsung, Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pencalonan ini mendapat reaksi keras dari Presiden Soekarno. Kemudian pada tanggal 7 Januari 1965, Malaysia diterima sebagai anggota, dan secara spontan Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB. 5. Pembebasan Iran Barat. Sesuai isi KBM, Iran Barat akan diserahkan oleh Belanda 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia. Namun kenyataannya, lebih dari 1 tahun, Belanda belum juga menyerahkan Iran Barat ke Indonesia. Pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan hubungan diplomasi dengan Belanda, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Persoalan Iran Barat juga berulang-ulang dimasukkan ke dalam acara sidang Majelis Umum PBB, namun tidak mendapatkan tanggapan positif. Oleh karena itu, akhirnya pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh konfrontasi total terhadap Belanda, yakni sebagai berikut. Pada tahun 1956, Indonesia secara sepihak membatalkan hasil KBM dan secara optimis membubarkan Uni Indonesia Belanda melalui UU No. 12 tahun 1956, tanggal 3 Mei 1956. 2. Pada 17 Agustus 1960, Indonesia secara sepihak memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda yang diikuti oleh penjaga sipil warga negara Belanda dan bekerja di Indonesia, kemudian mengusir seluruh warga negara yang tinggal di Indonesia, dan memanggil pulang duta besar serta para ekspatriat
Indonesia yang ada di Belanda. 3. Pembentukan Provinsi Iran Barat dengan ibu kota di Soasyr untuk menandingi pembentukan negara Papua oleh Belanda. Puncak konfrontasi Indonesia terhadap Belanda terjadi saat Presiden Soekarno mengumandangkan Trikora pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Adapun isi Trikora adalah sebagai berikut. 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial. 2. Kibarkan sang merah putih di Iran Barat, tanah air Indonesia. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Untuk melaksanakan Trikora, pada tanggal 2 Januari 1962, Presiden pengganti ABRI mengeluarkan keputusan nomor 1 tahun 1962 untuk membentuk Komando Mandala membebaskan Iran Barat, dan oleh Komando Mandala dilakukan serangkaian operasi-operasi pendaratan melalui laut dan penerjunan udara di daerah Iran Barat. Operasi-operasi infiltrasi tersebut berhasil mendaratkan pasukan-pasukan ABRI dan sukarelawan di berbagai tempat di Iran Barat. Pada mulanya, Belanda mengira bahwa pasukan Indonesia tidak mungkin dapat masuk ke wilayah barat. Tetapi setelah ternyata operasi infiltrasi dan pihak Indonesia berhasil, maka Belanda tersedia untuk duduk pada meja perundingan guna menyelesaikan sengketa Iran Barat. Perjanjian New York. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1962, ditandatangani suatu perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda di New York, yang terkenal dengan Perjanjian New York. Adapun isi dari Perjanjian New York adalah sebagai berikut. 1. Kekuasaan Belanda atas Irian Barat berakhir pada 1 Oktober 1962. 2. Irian Barat berada di bawah perwakilan PBB hingga 1 Mei 1963 melalui lembaga UNTEA, United Nations Temporary Executive Authority, yang dibentuk PBB. 3. Pada 1 Mei 1963, Irian Barat akan diserahkan kepada pemerintah Indonesia. 4. Pemerintah Indonesia wajib mengadakan penentuan pendapat rakyat (PPRA) Irian Barat untuk menentukan akan berdiri sendiri atau tetap bergabung dengan Indonesia pada tahun 1969 di bawah pengawasan PBB. Berdasarkan hasil PPRA 1969, Dewan Musyawarah PPRA secara aklamasi memutuskan bahwa Irian Barat tetap ingin bergabung dengan Indonesia. Hasil musyawarah tersebut dilaporkan dalam sidang Majelis Umum PBB ke-24 oleh diplomat PBB Ortiz Sanz yang bertugas di Irian Barat. Peristiwa politik G30 SPKI 1965. Peristiwa gerakan 30 September PKI terjadi pada malam tanggal 30 September 1965. Dalam peristiwa tersebut, sekelompok miliater di bawah pimpinan Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mastirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Kemudian, setelah melakukan pembunuhan, kelompok tersebut menguasai 2 sarana komunikasi penting, yaitu Radio Republik Indonesia (RPI) di Jalan Merdeka Barat dan kantor telekomunikasi di Jalan Merdeka Selatan. Pada tanggal 1 Oktober 1965, pemimpin gerakan 30 September merupakan gerakan internal Angkatan Darat untuk menerbitkan anggota Dewan Jenderal yang melakukan kudeta
dan Soekarno, pembentukan Dewan Revolusi, pendemisioneran Kabinet Dwi Kora, dan pemberlakuan pangkat kolonel sebagai pangkat tertinggi dalam TNI. Pengumuman tersebut segera menyebar dan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Mayor Jenderal Soeharto Pangkostrat memutuskan untuk mengambil alih pimpinan TNI Angkatan Darat karena Jenderal Ahmad Yani Menpangat belum diketahui keberadaannya. Setelah berhasil menghimpun pasukan yang setia terhadap Pancasila, operasi penumpasan 30 September pun dilakukan. Operasi tersebut dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto bersama Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKA) dan Batalion 328 atau Para Divisi Siliwangi. Pada malam hari, tanggal 1 Oktober 1965, RPKA yang dipimpin Kolonel Sarwo Edi Wibowo berhasil menguasai kembali RRI Jakarta dan kantor telekomunikasi. Kemudian, Maijen Soeharto mengumumkan melalui radio tentang keberadaan rakyat yang sebenarnya. Dan pada tanggal 2 Oktober 1965, pimpinan RPKA, Kolonel Sarwo Edi Wibowo, berhasil sepenuhnya menguasai keadaan di Jakarta dan pemberontakan G30 SPKI berhasil digagalkan. Bring it back,